Selamat datang di video pembelajaran web development. Oke, jadi di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai form. Jadi kita sudah berkenalan dengan bagaimana cara kita membuat form, kemudian input-inputan dasarnya yang dimulai dari teks, tipe teks, kemudian email, juga password, kemudian ada number, dan juga kemarin kita sedikit coba-coba cek date dan juga ada color. Jadi di video kali ini kita akan mencoba yang sebutannya juga itu adalah input button. Jadi input yang berupa button atau tombol yang kita klik. Yang mana nanti jadinya adalah kita user itu diberi pilihan antara satu dan yang lainnya. Oke, jadi langsung saja untuk yang pertama itu adalah radio button. Jadi input type-nya adalah radio. Nah, untuk input radio sendiri itu kita yang atribut yang kita perlukan yang wajib ada itu adalah yang pertama adalah name. Misal di sini adalah eh, contohnya adalah mobil atau pilihan mobil favorit. Nah, kemudian kita masukkan ID. ID-nya misalkan car. Oh, sorry. ID-nya misalkan Volvo. Dan name-nya, oh sorry, name. Oh, value-nya kita buat vol. Nah, jadi untuk pembuatan input radio type seperti ini ya, sederhana. Jadi teman-teman bisa lihat di sini udah ada tombolnya. Nah, kemudian di sini teman-teman jangan lupa beli label for-nya adalah Volvo. Di sini kita kasih Volvo. Nah, jadi ini pilihan pertama yaitu Volvo gitu. Nah, kemudian untuk pilihan selanjutnya kita copy paste. Nah, di sini misalkan Mercedes. Di sini kita Mercedes. Nah, for-nya di sini juga Mercedes. Kemudian di sini misalkan Ferrari. Kemudian di sini Ferrari, di sini juga Ferrari. Save. Nah, jadi dia akan ada tiga option, tiga pilihan memilih ini atau ini. Nah, untuk tombolnya sendiri teman-teman bisa melihat, jadi kita hanya bisa milih salah satu. Nah, juga untuk bagian mobil favorit ini juga penting. Jika misal ini kita rubah satu ya, misal jadi ini. Nah, di sini kita jadi bisa memilih. Nah, dia tuh terpisah. Jadi kayak uh, penulisan nama di sini tuh adalah untuk mengelompokkan yang dicari itu apa. Oh, nah mobil terfavorit gitu. Jadi di antara dua ini yang favorit tuh mana kita hanya bisa pilih salah satu. Nah, jadi itulah mengapa bagian sini itu penting untuk disamakan. Jadi supaya kita bisa memilih salah satu di antara tiga yang ada di sini. Nah, kemudian untuk bagian ID ini digunakan untuk pemanggilan label. Jadi Volvo, di sini kita Volvo. Nah, kemudian value. Nah, untuk value di sini itu adalah gunanya nanti ke bagian server. Jadi misalkan, jadi yang kita lihat di sini, yang user lihat itu nanti adalah Volvo, Mercedes, Ferrari. Tapi misalkan kita pilih Mercedes, kemudian kita klik kirim, nanti yang dilihat oleh sistem, yang diterima oleh sistem itu, oh ya sorry, di sini harusnya Mer, kemudian di sini Fer. Nah, misalkan kita pilih Mercedes. Nah, di Mercedes ini nanti yang diterima sistem itu bukan tulisan Mercedes di sini, bukan label di sini, tapi dari value di sini. Jadi nanti sistem akan menerima jawaban dari opsi ini, jawabannya adalah Mer gitu, bukan Mercedes ataupun yang lain. Jadi penulisan value di sini penting yang nantinya akan berpengaruh kepada hasil inputan dari user gitu. Oke, jadi itu untuk yang radio button. Jadi radio button adalah input button yang digunakan untuk user memilih salah satu di antara beberapa opsi yang diberikan. Oke, kemudian yang selanjutnya ada yang namanya checkbox. Jadi untuk checkbox sendiri serupa. Jadi kita bisa input, type-nya kita pilih checkbox. Nah, sebenarnya untuk semua ininya sama. Jadi kita langsung contoh dari sini aja ya. Kita copy paste, cuma bagian tipenya kita rubah. Yang radio kita rubah jadi checkbox.
Oh, sorry. Ini kita rubah jadi checkbox, ini juga checkbox. Nah, di sini teman-teman lihat dia bentuknya kotak, jadi beda ya. Jadi untuk checkbox sendiri itu digunakan untuk user dapat memilih satu, 0 atau lebih option. Jadi kita bisa biarkan user memilih di sini. Oh ya, di sini untuk ini jangan lupa dirubah ya. Jadi misal favorite car. Kenapa yang bagian sini harus beda? Karena dia beda inputan. Jadi yang di sini itu satu input. Jadi kalau misalnya yang di sini kan seperti yang kita tahu input kemudian name. Nah, jadi input ini digunakan untuk value nama gitu, untuk value name. Kemudian ini untuk value ini untuk value email, kemudian yang ini password. Nah, untuk yang di sini name ini dibuat sama sehingga nanti data yang masuk ke server itu ada satu, hanya ada satu untuk yang mobil favorit, yaitu antara vol, mer, atau ver. Nah, sedangkan untuk di sini favorite car itu nanti hasilnya beda. Karena kita bisa memilih lebih dari satu. Jadi misalkan kita bahkan bisa pilih semua gitu. Nah, tapi nanti untuk hasilnya kita masukkan ke dalam uh, nama favorite car gitu. Jadi pastikan jika misal memang ada dua input button yang ingin digunakan, jadi misal kita mau pakai radio button tapi juga ada checkbox, pastikan untuk namanya itu beda antara yang radio dan juga checkbox ya. Jangan sampai mereka sama. Kemudian ada lagi yang namanya select. Nah, untuk select sendiri itu merupakan salah satu inputan juga, salah satu input yang biasa mungkin teman-teman tahu juga. Jadi pada saat user melakukan select itu uh, yang user memilih drop down seperti itu. Nah, untuk select sendiri user bisa menggunakan select kemudian enter. Nah, di sini ada select kemudian ada name. Nah, untuk name-nya sendiri di sini kita isi misalkan misal bahasa pemrograman favorit gitu ya. Jadi misalkan five language. Nah, kemudian di dalam select ini kita berikan opsi-opsinya. Jadi kita bisa pakai option di sini. Nah, option value-nya misalkan JS, JavaScript. Kemudian ada option lagi misalnya PY yang mana itu adalah Python. Kemudian misal satu lagi di sini kita buat PHP gitu. Nah, di sini PHP. Dan nah, jika ini kita save. Oh ya, sebelumnya kita juga perlu masukkan dia ke dalam satu div. Select ini masukkan ke atas. Kemudian diberikan label. Label untuk fav_language. Oke. Di sini bahasa favorit. Oh, salah ya. Fav-nya. Oke. Oke, nggak masalah. Nah, kita save. There you go. Nah, di sini ada bahasa favorit. Kemudian kita klik. Nah, di sini nanti kita akan diberikan opsi antara JavaScript, Python, atau PHP gitu. Nah, untuk value sendiri di sini posisinya sama kayak yang ada di radio button dan juga checkbox. Jadi nanti yang dikirimkan ke server itu bukan tulisan JavaScript, bukan Python atau PHP, tapi yang ada di sini. Jadi yang dikirim adalah JS, PY, dan juga PHP yang di sini. Kemudian di sini untuk sistem yang dari select itu kan berbeda ya. Jadi kalau misal checkbox itu kita perlu membuat nama yang sama untuk semua checkbox. Kemudian juga di bagian radio button juga kita harus buat name-nya itu disamakan. Sehingga nanti inputnya itu di bagian sini jadi hanya satu gitu misal contohnya. Atau di sini juga nanti hasilnya akan dua jawaban yang dicek. Nah, kalau di bagian select itu dia ada teksnya sendiri. Jadi kita buat select, kemudian namanya apa, kemudian optionnya itu ada di dalamnya seperti itu. Oke, jadi itu tiga tambahan teks yang berupa input button ataupun input yang mana user lakukan dengan cara klik. Jadi ada pilihan nah seperti itu. Jadi sekian untuk video kali ini. Teman-teman sudah mempelajari bagaimana caranya untuk membuat input button dan juga form secara menyeluruh dari awal dari form,
kemudian sampai input type submit, kemudian juga validasinya yang berupa required, terus kemudian ada minimum, maksimum, dan lain sebagainya. Jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih.